Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. Rabbi Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua, Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, adakah di antara kalian yang tidak hadir di dalam kelas ini? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah, berarti hadir semua ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, ayo mejanya dirapikan dulu. Dan itu ada sampah kan? Silakan diambil dan dibuang ke tempat sampahnya. Nah, sekarang kan sudah siap. Akan Ibu mulai pembelajaran hari ini. Silakan simak video berikut agar kalian bisa mudah memahami materi kali ini. Dari yang kalian lihat cuplikan video tadi, Ibu akan beri 2 pertanyaan. Nanti yang bisa angkat tangan ya. Oke, yang pertama, apakah ada yang tahu mengapa kaca jendela diberi ruang sisa pada bingkainya? Coba yang bisa angkat tangan. Saya, Bu. Kalau menurut saya, kaca jendela diberi celah atau diberi ruang sisa yang dibuat untuk menempatkan kaca bertujuan untuk mencegah pecahnya kaca ketika terjadi pemuaian. Saat suhu meningkat, maka kaca akan memuai. Jika tidak ada celah kosong, kaca tersebut akan memuai dan kaca akan menjadi pecah. Nah, betul sekali. Selanjutnya pertanyaan kedua. Mengapa kita saat menjemur pakaian basah, jika terkena cahaya matahari itu bisa kering? Ayo yang bisa angkat tangan ya. Saya, Bu. Ya, apa jawabannya? Menurut saya, peristiwa tersebut terjadi karena peristiwa menguap, yaitu baju basah yang dijemur lama-lama mengering. Air dari dalam baju menguap karena terkena panas matahari. Baju yang basah akan mengering ketika dijemur di bawah sinar matahari dikarenakan air pada baju tersebut menguap. Nah, betul sekali jawabannya. Sebelum ke materi, saya akan menjelaskan pembelajaran hari ini ada 3 tahap. Yang pertama yaitu kalian akan mendeskripsikan pemuaian dan 3 jenis contohnya. Kedua, kalian akan mengamati bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Nah, yang ketiga, kalian akan berdiskusi secara berkelompok untuk mengetahui contoh pengaplikasian jenis-jenis dan pemuaian tersebut. Baik, kalau yang belum paham bisa ditanyakan. Kalau yang sudah paham, silakan lihat gambar berikut ini. Nah, kalau menurut Mirna, bagaimana gambar berikut ini? Kenapa kok bisa terjadi dan kenapa alasannya dan peristiwa apa yang terjadi? Menurut saya, dari gambar yang saya lihat dari ketiga tersebut adalah benda yang berkurangnya panjang, lebar, luas, dan volume. Dari ketiga tersebut dapat dilihat ada 3 zat. Yang pertama yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Bagus sekali jawabannya. Oke, akan Ibu bagikan kelompok untuk diskusi yang beranggotakan 4 orang. Nah, kelompok pertama yaitu Mirna, Nina, Dea, dan Dila. Kedua yaitu Nisa, Vivi, Arni, dan siapa itu namanya? Oh iya, dan Salsa. Oke. Nah, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Siapkan alat tulisnya dan Ibu akan membagi lembar kerja dan kertas kosong ke kalian. Nanti untuk kertas kosongnya akan saya kasih pertanyaan, silakan ditulis dan Ibu akan mendiktinya. Pertanyaan pertama, mengapa kabel listrik pada pagi hari akan terlihat kencang,
sedangkan di siang hari terlihat kendur. Sudah? Oke, pertanyaan yang kedua yaitu mengapa jalan raya pada siang hari terlihat berkelok-kelok di sisinya, sedangkan pada pagi hari terlihat lurus? Pertanyaan ketiga, mengapa jika sepeda terlalu lama terkena paparan sinar matahari, bannya akan meledak? Sudah, itu saja pertanyaan dari Ibu. Silakan dikerjakan sesuai kelompoknya. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan sekarang. Kerjakan sesuai perintah yang ada di LKPD dan 3 pertanyaan tadi yang sudah saya berikan. Silakan bisa mencari referensinya di sumber lain dari internet ataupun buku yang kalian punya. Saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakannya secara berkelompok. Apakah sudah selesai tugasnya? Oke, kalau sudah, silakan perwakilan dari salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya. Mengapa kabel listrik pada pagi hari akan terlihat kencang sedangkan di siang hari terlihat kendur? Karena di siang hari matahari akan bersinar terik dan suhu udara naik. Kabel akan memuai akibat kenaikan suhu dan kabel akan terlihat semakin mengendur. Alasan kabel listrik kendur di siang hari adalah kenaikan suhu akan menimbulkan kabel memuai dan akan semakin mengendur. Pertanyaan kedua, mengapa jalan raya pada siang hari terlihat berkelok-kelok di sisinya sedangkan pada pagi hari terlihat lurus? Karena pada jalan raya harus mengetahui bahwa mempunyai sifat pemuaian dan penyusutan benda padat yang disebabkan oleh perubahan suhu. Pertanyaan ketiga, mengapa jika sepeda terlalu lama terkena paparan sinar matahari, bannya akan meledak? Karena gas di dalam ban memuai terkena panas matahari, sementara tidak ada ruang yang cukup bagi gas untuk memuai. Gas akan menekan ban dari dalam dan ban meletus. Sebaiknya ban sepeda diisi tidak terlalu penuh untuk memberikan ruang bagi gas. Kemudian hasil dari LKPD kelompok kami. Dari gambar pertama, balon udara menggunakan teknik pemuaian udara. Pemuaian adalah pertambahan volume, dalam hal ini udara. Ketika suhunya meningkat, ketika hendak terbang, udara dalam balon akan dipanaskan. Kedua, rel kereta api bengkok. Peristiwa tersebut terjadi bila rel kereta api dibuat tanpa adanya celah. Saat suhu panas, rel akan memuai dengan membuatnya merubah bentuk. Perubahan bentuk yang terjadi adalah rel akan membuatnya menjadi bengkok dengan sendirinya tanpa disadari masinis yang mengendarai kereta. Gambar yang ketiga adalah air di panci mendidih. Proses pemuaian pada zat cair terjadi misalnya pada saat kita memasak air dalam panci dan kita mengisi sampai penuh. Ketika mendidih, air itu akan tumpah. Hal ini menunjukkan bahwa air memuai dalam zat cair. Terjadi pengurai volume karena zat cair tersebut menempati ruang sesuai tempatnya. Menjawab pertanyaan pertama, apa yang kalian ketahui tentang pemuaian? Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena pengaruh perubahan suhu atau bertambahnya ukuran suatu benda karena menerima kalor. Pertanyaan kedua, pada zat apa saja pemuaian dapat terjadi dan berikan masing-masing contoh lainnya. Contoh pemuaian zat cair adalah pada air raksa atau alkohol, pada termometer yang memuai dan menyusut karena perubahan suhu. Contoh pemuaian panjang zat padat adalah kawat kecil atau kabel listrik yang memanjang setelah dipanaskan. Contoh pemuaian zat gas teko atau peluit tegel ketika air mendidih akan berbunyi. Pertanyaan ketiga, mengapa terjadi pemuaian panjang pada logam besi, kuningan, dan tembaga? Karena pertambahan panjang pada benda padat dapat terjadi jika panas disebut sebagai pemuaian panjang. Pemuaian dapat terjadi akibat perpindahan kalor. Pertanyaan keempat, berapakah koefisien muai panjang pada logam besi, baja,
dan aluminium. Koefisien muai panjang besi adalah 12 kali 10 pangkat min 6. Koefisien muai panjang baja adalah 11 kali 10 pangkat min 6. Koefisien muai panjang aluminium adalah 26 kali 10 pangkat min 6. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 kami mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Untuk pertanyaan pertama, pada siang hari kabel tiang listrik akan terlihat kendur karena kabel listrik akan memuai atau bertambah panjang sebab adanya suhu yang tinggi. Pada malam hari kabel tiang listrik akan lebih menegang karena kabel listrik akan menyusut atau bertambahnya pendek sebab adanya suhu yang rendah dan disebut peristiwa muai panjang. Untuk pertanyaan kedua, karena pada siang hari jalan raya terjadi peristiwa pemuaian luas adalah pertambahan ukuran luas suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian luas terjadi pada benda yang mempunyai ukuran panjang dan lebar, sedangkan tebalnya sangat kecil dan dianggap tidak ada. Pertanyaan ketiga, karena suhu di luar ban pada saat itu tinggi sehingga menyebabkan ban dalam sepeda tidak mampu menahan udara yang semakin meluas akibat dari pertambahan tekanan dan volume udara di dalam ban dan disebut volume muai. Kesimpulan dari gambar pertama adalah balon udara dapat terbang menggunakan prinsip pemuaian pada zat gas. Pada saat udara dipanaskan, udara di dalam balon memuai. Hal ini menyebabkan massa jenis udara yang berada di dalam balon berkurang sehingga menjadi lebih ringan daripada udara di sekitarnya. Kondisi ini mengakibatkan balon dapat mengudara dan mengangkat beban yang dibawanya. Dari gambar kedua, karena merupakan salah satu peristiwa pemuaian luas yang merupakan perubahan luas suatu benda saat benda tersebut mengalami kenaikan suhu akibat dipanaskan. Pemuaian luas ini dapat diamati pada benda yang ketebalannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan panjang dan lebarnya. Gambar ketiga, karena peristiwa pemuaian karena udara di dalam ban memuai karena panas sehingga meningkatkan tekanan pada ban. Menjawab pertanyaan pertama, apa yang kalian ketahui tentang pemuaian? Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena pengaruh perubahan suhu atau bertambahnya ukuran suatu benda karena menerima kalor. Pertanyaan kedua, pada zat apa saja pemuaian dapat terjadi dan berikan masing-masing contoh lainnya. Zat padat, contohnya kaleng minuman. Minuman di dalamnya tidak diisi penuh, kaleng bisa memuai dan menyusut. Zat cair, contoh pemuaian zat cair adalah pada air raksa atau alkohol pada termometer yang memuai dan menyusut karena perubahan suhu. Zat gas, contoh pemuaian adalah genangan air yang memuai jika terkena cahaya matahari. Pertanyaan ketiga, mengapa terjadi pemuaian panjang pada logam besi, kuningan, dan tembaga? Karena pada logam kuningan dan tembaga merupakan zat padat yang bisa menerima energi panas. Gerakan partikel semakin cepat sehingga memerlukan ruangan antara partikel yang lebih besar. Pertanyaan keempat, berapakah koefisien muai panjang pada logam besi, baja, dan aluminium? Koefisien muai panjang besi yaitu 12 kali 10 pangkat min 6. Koefisien muai panjang baja adalah 11 kali 10 pangkat min 6. Koefisien muai panjang aluminium adalah 26 kali 10 pangkat min 6. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan Ibu jelaskan. Kesimpulan dari pemuaian adalah pemuaian bertambahnya ukuran suatu benda karena disebabkan oleh kenaikan suhu. Jadi, ketika terjadi pertambahan ukuran, kebalikan dari pemuaian adalah penyusutan, yaitu pengurangan ukuran. Penyebab terjadinya pemuaian adalah disebabkan oleh kenaikan suhu ketika benda mendapatkan panas dari luar yang mengakibatkan gerak partikel molekul bertambah cepat sehingga membutuhkan ruang yang lebih besar. Akibatnya, ukuran benda bertambah. Nah, dari ciri-ciri yang mengalami pemuaian itu ada 3. Yang pertama, panjangnya bertambah pada pemuaian panjang.
Kedua, luasnya bertambah pada pemuaian luas. Ketiga, volumenya bertambah pada pemuaian volume. Terus faktor yang mempengaruhi pemuaian ada 3 juga. Yang pertama, ukuran awal benda, koefisien muai, dan perubahan suhu. Jenis-jenis pemuaian itu ada 3. Yang pertama, jenis pemuaian pada zat padat. Dalam pemuaian zat terbagi 3 jenis. Yang pertama, pemuaian panjang, kedua, pemuaian luas, dan ketiga, pemuaian volume. Pemuaian panjang itu bertambahnya ukuran panjang suatu benda dari panjangnya semula karena kenaikan suhu. Nah, untuk pemuaian luas, pertambahan ukuran luas suatu benda dari luasnya semula karena kenaikan suhu. Pemuaian luas umumnya terjadi pada benda berbentuk kepingan atau lempengan. Contoh pemuaian luas pada zat padat adalah contohnya kaca jendela. Nah, itu kan bingkainya lebih besar daripada kacanya. Nah, yang ketiga, pemuaian volume. Volume atau ruang adalah bertambahnya ukuran volume suatu benda dari volumenya semula karena kenaikan suhu. Nah, contoh dari pemuaian volume zat padat adalah pada bola logam yang tergantung dikelilingi oleh cincin. Nah, kedua yaitu pemuaian zat cair. Pemuaian zat cair hanya mengalami pemuaian volume saja. Proses pemuaian zat cair lebih cepat dari pemuaian zat padat. Contohnya pemuaian volume zat cair adalah air dalam panci yang dipanaskan di atas kompor. Air yang penerima panas akan mengalami pemuaian volume yang ditandai dengan tinggi muka air dalam panci naik. Untuk rumusnya itu sama dengan delta F sama dengan F0 dikali B dikali delta T. Dalam keterangan, delta F itu penambahan volume yang terjadi, F0 sama dengan koefisien mula-mula, dan B-nya itu koefisien mula zat cair, B-nya koefisien muai volume zat padat, dan delta T-nya adalah selisih suhu. Ketiga, pemuaian zat gas. Zat sama dengan zat cair, pada gas hanya terjadi volume saja. Pemuaian gas lebih cepat daripada pemuaian zat padat dan cair. Gay-Lussac menyatakan bahwa besarnya koefisien muai volume untuk semua gas adalah sama besar, yaitu 1:273 derajat Celcius atau 0,00363 derajat Celcius. Nah, yang ketiga, pemuaian zat gas sama dengan zat cair. Pada gas hanya terjadi volume saja. Pemuaian gas lebih cepat daripada zat cair dan zat padat. Gay-Lussac menyatakan bahwa besarnya koefisien muai volume untuk semua gas adalah sama besar, yaitu 1:273 derajat Celcius atau 0,00363 derajat Celcius. Nah, pemuaian gas dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu pemuaian gas suhu tetap atau isotermal. Hukum yang berkaitan dengan pemuaian gas pada suhu tetap disebut hukum Boyle, yang menyatakan bahwa gas yang ditempatkan dalam ruang tertutup dengan suhu dijaga tetap, maka hasil kali tekanan dan volume gas akan tetap. Dengan rumus P1 kali F1 sama dengan P2 kali F2. Keterangan P1 tekanan awal gas ATM, F1 sama dengan volume awal gas M3, P2 nya tekanan akhir gas, dan F2 nya tekanan akhir gas. Kedua yaitu pemuaian gas pada volume tetap atau isobarik. Pada keadaan ini, partikel-partikel gas akan bergerak saling berdesakan ke segala arah. Pemuaian gas pada tekanan yang tetap berlaku pada hukum Gay-Lussac yang menyatakan bahwa gas di dalam ruangan tertutup dengan
dengan tekanan dijaga tetap, maka volume gas sebanding dengan suhu mutlak gas. Dengan rumusnya yaitu adalah F1 dibagi T1 sama dengan F2 dibagi T2. Keterangannya F1 volume awal gas M3, T1 suhu awal gas, F2 volume akhir gas, T2 adalah suhu akhir gas. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir itu adalah pemuaian gas pada tekanan isobarik. Pemuaian gas pada volume tetap berlaku hukum Boyle-Gay-Lussac yang menyatakan bahwa jika volume gas di dalam ruangan tertutup dijaga tetap, maka tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Rumusnya adalah P1 dibagi T1 sama dengan P2 dibagi T2. Hukum Boyle dan hukum Gay-Lussac diperoleh persamaan P1 dikali F1 dibagi T1 sama dengan P2 dikali F2 dibagi T2. Manfaat dari kerugian pemuaian yaitu ada dua. Contoh manfaatnya termometer, keping bimetal, pemasangan bingkai logam pada roda. Nah, yang terakhir penggilingan plat logam. Nah, untuk contoh kerugiannya itu ada dua, yaitu sambungan pada rel kereta api yang bisa bengkok dan kaca jendela yang bisa pecah. Silahkan kalian catat di buku tulis. Untuk tugasnya yaitu kalian akan membuat satu rancangan alat sederhana untuk membuktikan zat cair, zat gas, dan zat padat. Nah, nanti tugasnya dikumpulkan minggu depan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Saya rasa waktunya sudah habis. Silahkan berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Sekian dari saya. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan di grup WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.